Persepsi dalam komunikasi interpersonal menurut Devito adalah bagaimana kita menangkap dan memahami perilaku, kata-kata, maupun ekspresi orang lain. Setelah itu kita menafsirkannya sesuai dengan pengalaman, budaya, nilai, dan perasaan kita sendiri. Di minggu kedua ini kita belajar tentang persepsi dalam komunikasi interpersonal. Referensinya masih dari pakar komunikasi interpersonal Devito. Mari kita mulai. Ada 6 hal yang akan kita pelajari yaitu dimensi diri, penampilan diri, manajemen citra, pengungkapan diri, tingkatan dari persepsi, proses perseptual, cara meningkatkan akurasi dalam persepsi interpersonal. Mahasiswa mampu menunjukkan hubungan proses tahapan terbentuknya suatu persepsi dengan dampaknya terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa bisa memetakan persepsi mereka akan permasalahan sosial, lalu membandingkan dengan pemberitaan media akan hal tersebut. Kita mulai dengan definisi. Persepsi dalam komunikasi interpersonal adalah proses menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi. Membentuk cara kita memahami orang lain dan merespons pesan. Kita masuk ke soal dimensi diri yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dan menampilkan dirinya dalam interaksi. Dimensi diri membantu kita memahami bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya sekadar kata-kata, tapi juga dipengaruhi berbagai aspek diri yang kompleks, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ada 5 aspek dimensi diri yaitu dimensi fisik, dimensi psikologis, emosional, dimensi sosial, dimensi spiritual, nilai, dimensi kognitif atau intelektual. Menurut Devito ada 3 tahap proses persepsi yaitu 1 seleksi atau seleksion yang artinya tahap memilih stimulus yang diperhatikan. Yang kedua organisasi atau organisasion yang merupakan tahap mengelompokkan informasi agar bermakna. Dan ketiga interpretasi atau interpretation yaitu proses memberi makna pada stimulus. Persepsi dipengaruhi 4 hal yaitu pengalaman masa lalu, budaya, sikap dan sistem kepercayaan, dan terakhir situasi dan konteks komunikasi. Bagaimana 4 hal tersebut bekerja, kita bahas lebih lanjut. Persepsi tak selalu benar. Ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi karena penilaian berdasarkan kelompok atau stereotip. Efek halo di mana seseorang menilai keseluruhan hanya dari satu kesan. Yang terakhir adalah proyeksi yang menganggap orang lain sama dengan kita. Jadi penting untuk diingat yaitu, persepsi tidak selalu objektif, bisa dipengaruhi pengalaman, emosi, budaya, dan stereotip. Kesalahpahaman dalam komunikasi interpersonal sering terjadi karena persepsi yang berbeda. Penting untuk memeriksa kembali persepsi sebelum bereaksi agar komunikasi lebih efektif. Beberapa tips agar komunikasi interpersonal efektif. 1. Jangan langsung berasumsi. Ingat bahwa apa yang kita lihat, dengar bisa punya banyak makna. Cari informasi tambahan sebelum menarik kesimpulan. 2. Periksa kembali persepsi, perception checking. Tanyakan atau klarifikasi. Misalnya, tadi kamu kelihatan buru-buru, ada masalahkah? Ini membantu memastikan tafsiran kita sesuai kenyataan. 3. Sadari pengaruh faktor pribadi, emosi, pengalaman, nilai, dan budaya bisa memengaruhi penafsiran. Coba sadari bias pribadi sebelum menilai orang lain. 4. Gunakan empati. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Empati membuat kita lebih terbuka dan tidak cepat salah paham. 5. Hindari stereotip dan generalisasi. Jangan langsung menilai seseorang berdasarkan prasangka atau kategori umum. Fokus pada perilaku nyata, bukan label. Kesimpulannya adalah persepsi adalah fondasi dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, persepsi bisa keliru yang menimbulkan salah paham. Yang terakhir, perlu adanya kesadaran agar persepsi tentang seseorang lebih akurat. Berikutnya, saya minta kalian untuk melakukan studi kasus terhadap peristiwa berikut ini. Tuti dan Alin teman sekelas dalam mata kuliah komunikasi interpersonal. Suatu hari Tuti lewat di depan Alin tanpa senyum dan tidak menyapa.
Analisis peristiwa tersebut berdasarkan persepsi dalam komunikasi interpersonal berdasarkan materi yang sudah kita pelajari dan dampaknya dalam komunikasi. Referensi masih dari buku Joseph DeVito, The Interpersonal Communication, 2016, 14, Pearson, New York, bab 3 dan 4. Halaman 57-100. Corey Floyd, Interpersonal Communication, The Whole Story, 2009, 1, McGraw-Hill, Boston. Bab 3, halaman 43-141. Terima kasih, semoga mengerti dan bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.